Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian perang yang selanjutnya perang Hunain. Perang Hunain ini terjadi tentunya setelah pembebasan kota Mekah ya. Maka dikatakan dinukil dari beberapa sahabat di perang Hunain. Perang Hunain ini melawan pasukan yang luar biasa jumlahnya. Ya, luar biasa jumlah pasukan musuh. Pasukan muslimin juga banyak karena beberapa orang yang baru masuk Islam di pembebasan kota Mekah ikut berperang, gitu kan? Ikut berperang. Tapi pada saat pasukan bertemu antara pasukan muslimin dengan pasukan kafir, pasukan orang-orang kafir ini, mereka melihat ada satu orang di pasukan muslimin menggunakan surban merah dan punya tombak di pundaknya. Itulah Zubair bin Awam. Maka mereka saling berkata satu sama yang lain, ada apa dengan orang ini nih? Kok dia belum pecah peperangan, dia sudah mondar-mandir. Jadi pasukan muslim di sini, pasukan kafir di sini misalnya. Ini kan biasanya saling nunggu nih. Nanti kalau ada pecikan atau suara baru mereka saling menyerang. Enggak, Zubair ini kalau sudah lagi berhadapan sama musuh, dia jalan sampai ke depannya pasukan. Jadi antara dia dengan pasukan kafir ini sudah tinggal berhadapan begini saja. Ya. Dia bolak-balik, lihat-lihat mereka, gitu. Tunjukkan kekuatannya, mondar-mandir. Ada yang melawan sudah dilawan sama dia langsung. Lalu dia bolak-balik. Jadi orang-orang kafir bilang, siapa orang ini yang luar biasa nih? Teman-temannya masih di belakang, dia sudah datang di depan, nunjukin keberaniannya. Ini siapa yang berani maju, saya tebas, gitu. Ya. Ini luar biasa gitu. Mereka bilang siapa ini? Panglima perangnya bilang, itu Zubair bin Awam. Demi Lat, Lat ini Tuhannya mereka gitu kan. Demi Lat, dia akan menyerang kalian seperti singa menyerang musuhnya, gitu kan. Hadapi benar-benar, ini bahaya orang ini. Kalau dia sudah nyerang, pokoknya di kamu mati atau dia mati gitu. Jadi saking luar biasanya sampai musuh-musuh Allah pun mengetahui tentang kedudukannya. Dan pada saat takbir dipicukan oleh Nabi SAW, Allahu Akbar, bukti penyerangan, Zubair sudah hadapan begini, langsung diserang sama Zubair sendirian. Ini masih di belakang sahabat ini lagi menyerang, dia sudah menyerang, ditembus pasukan itu sampai ke ujung, gitu kan. Kemudian dia kembali lagi, jadi ini kocar kacir semua musuh. Subhanallah, dalam perang Hunain, sebagian besar ahli sejarah mengatakan, justru kemenangan didapatkan karena perang Zubair, satu orang, dia sendiri yang masuk gitu kan. Jadi luar biasa nih, luar biasa keberaniannya. Dan ini tidak bisa ada kecuali karena diikuti dengan masalah pondasi asas yang awal saya bilang tadi. Keyakinan tentang kebenaran Allah, Rasulnya, agama ini, dan apa yang dijanjikan pasti benar. Tinggal tunggu ikhwah, ini ikhwah di sini. Kalau Allah mudahkan satu-satu kalimat jihad, semoga insya Allah kita terikut, tapi yang benar, tuntunan dalam agama, dan semoga mati syahid. Teman-teman sekalian tinggal tunggu musuh tusuk satu pisau, gitu kan, mati syahid, 70 keluarga yang masuk surga, tidak akan dimakan jasadnya oleh tanah, tidak ada pertanyaan malaikat mungkar nakir siapa Tuhanmu siapa Nabi, nggak ada lagi bagi syuhada, nggak dimandikan jenazahnya, dikubur dengan bajunya, dibangkitkan hari kiamat, darahnya netes lebih wangi daripada bau kasturi, gitu kan. Kemudian dia juga akan masuk surga tanpa hisab, nggak ada timbangan amal lagi, selesai. Golongan pertama masuk surga dan masuk ke surga Firdaus di tingkat tertinggi, gitu kan. Luar biasa fadilahnya, terlalu banyak. Sementara orang kalau mati terbunuh ya, ada orang tusuk kita misalnya, atau dilempar bom meledak. Kalau kita sudah mati saatnya pada saat itu ajal datang, kita nggak rasa lagi, aduh pisaunya sakit nih di perut saya, nggak ada lagi itu. Kena bom, aduh kepala saya meledak nih, nggak ada lagi itu. Kenapa? Karena orang mati dalam Islam cuma merasakan satu saja. Apa itu? Siapa yang bisa jawab? Sakaratil maut, gitu kan? Jadi cuma kita ini kalau mati nanti ikhwah, nggak lagi lihat, oh ini musuh lagi tebas leher saya, nggak ada. Malaikat cabut ruh, itu saja yang kita lihat. Orang beriman, ruhnya keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi. Kalau orang kafir atau fasik sulit, seperti bulu domba yang dibasahkan dililit di pohon berduri lalu ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu, gitu kan? Jadi tidak ada kata takut dengan menghadapi perang dan mati syahid itu, tidak ada. Bahkan orang yang faham dia akan merindukan itu. Zubair bin Awam sangat kental gitu. Ya, bayangkan kalau antum semua ini, tapi insya Allah orang-orang beriman, masya Allah. Kalau ini musuh, lalu saya posisi Zubair bin Awam begini berhadapan nih, satu orang hadapin ini ribuan orang, gitu kan? Dia keliling-keliling dari ujung, tinggal tunggu takbir dari belakang. Begitu takbir dia serang langsung masuk, luar biasa, gitu kan? Bagaimana nggak takut musuhnya? Ini dianggap orang gila mungkin kalau orang yang tidak beriman, gitu. Tapi seperti itulah ciri khasnya beliau orang, dan ini perang Hunain luar biasa. Sampai kata Ali radhiyallahu anhu yang menyerang dari belakang melihat Zubair di depan bolak-balik, kemudian dia tembus musuh. Waktu melihat kejadian tersebut kata Ali, dia telah marah ya, karena dia sudah tunggu, dia sudah panas lah istilahnya gitu kan.
seperti macan tutul dan menerjang seperti singa gitu. Luar biasa dia kalau masuk menyerang musuh itu. Kemudian di perang Yarmuk, tentu di sini perang Hunain adalah akhir peperangan Nabi Muhammad SAW, dan ini peperangan yang akhir juga diikuti bersama Nabi SAW oleh Zubair bin Awam. Tapi beliau salah satu sahabat yang tidak pernah ketinggalan perang, satupun perang, semua perang Nabi diikutin, radhiyallahu anhu, luar biasa orang ini. Kemudian di perang Yarmuk ini terjadi di zaman Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab waktu jadi khalifah, beliau sempat mengirim dua pasukan yang masyhur dan terjadi dua perang besar. Perang Yarmuk ini pasukan yang menyerang pasukan Romawi, wilayah Syam, gitu kan. Nanti akan runtuh yang Palestina masuk Islam, gitu kan. Syria, Lebanon, ya, Lebanon, ya, Jordania. Ini nanti negeri Syam akan takluk setelah perang Yarmuk nih, gitu kan. Pasukan yang kedua, dan ini juga termasuk pasukan yang menuju ke Yarmuk ini menaklukkan negeri Syam dan ada juga menaklukkan Mesir, gitu kan. Jadi wilayah Afrika dan wilayah utaranya Jazirah Arab, negeri Syam, dan dari sini nanti Islam masuk ke Turki, gitu kan? Dari sini masuk ke Turki. Tapi awalnya di perang Yarmuk namanya, peperangan Yarmuk ini. Itu Umar bin Khattab mengatur strategi perang radhiyallahu anhu luar biasa, menyerang utara Jazirah Arab, karena kalau selatan Jazirah Arab kan Yaman. Yaman sudah masuk Islam di tangan Muadz bin Jabal, sahabat Nabi yang mulia. Jadi daerah selatan Jazirah Arab tidak ada musuh, ya, gitu kan? Karena sudah laut lepas. Yang ada adalah wilayah timurnya Jazirah Arab, Asia Tenggara, ya, Irak, Iran, Afghanistan, Cina, sampai ke kita di Indonesia nih, gitu kan? Itu semua dianggap wilayah timurnya Jazirah Arab, dengan wilayah utara dan wilayah baratnya Afrika dan negeri Syam. Maka Umar bin Khattab mengatur strategi membagi dua pasukan. Pasukan yang pertama dipimpin oleh Amr bin As menuju ke Mesir dan juga negeri Syam, dan nanti akan terjadi perang Yarmuk. Pasukan yang kedua itu menyerang daerah timurnya Jazirah Arab, mulai Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, semua itu disisir, dan dikenal dulu dengan negeri Persia. Di sini ada perang Qadisiyah namanya. Ada dua perang, ini jangan dilupain namanya. Perang yang luar biasa nih. Perang Yarmuk dan Qadisiyah. Perang Yarmuk ini ya, dihadiri oleh Zubair bin Awam. Sebagian ahli sejarah mengatakan setelah Yarmuk berhasil menang, Zubair menyusul ke Qadisiyah, gitu kan. Dua-dua peperangan dihadiri, tapi luar biasa nih. Perang Yarmuk ini dan perang Qadisiyah perang terbesar dalam sejarah Islam, karena jumlah muslimin yang dikirim oleh Umar bin Khattab bersama Amr bin As 4.000 orang. 4.000 orang. 4.000 orang ini akan menghadapi pasukan Romawi di negeri Syam 250.000 orang, gitu kan. 4.000, gitu kan. Ini luar biasa ini. Tidak ketemu jumlahnya. Sekali lagi ya, 250.000 ketemu dengan 4.000, gitu kan. Jadi ini kurang lebih 1,5% dari jumlah pasukan musuh. Bukan 10%-nya ya, karena kalau 250.000 10% berarti 25.000 kan. Ini 4.000 saja, cuma 1,5% dari jumlah pasukan musuh, pasukan muslimin berangkat ke sana. Waktu Amr bin As radhiyallahu anhu melihat kayaknya Mesir sama negeri Syam ini susah ditembus dengan 4.000 orang nih. Gimana caranya nih? Dilihat kekuatan musuh, mata-mata Amr bin As sudah kesana sini, lihat ini nggak bisa nih. Ini negara besar ini, bukan main-main. Mesir kalau tembus Afrika semua bisa takluk. Kalau Palestina takluk, semua negeri Syam bahkan Turki bisa takluk, gitu kan. Maka ini pintu yang harus berhati-hati. Amr bin As terkenal sekali dengan kejelian dalam strategi perang. Maka beliau kirim surat kepada Umar, ya Amir Mu'minin, begini kejadiannya. Tentu kita sudah tahu di awal-awal kisah Umar yang saya sampaikan, unik semua kisah Umar radhiyallahu anhu, luar biasa gitu. Umar bin Khattab mengirim, karena Amr bin As bilang, ya Amir Mu'minin, kami kayaknya tidak bisa melawan dengan 4.000. Tolong kirim kepada kami bala bantuan, minimal memenuhi apa yang telah Nabi SAW janjikan. Karena ada hadis Nabi bunyinya apa? Umatku yang terkumpul 12.000 orang, pasukan jihad ya, tidak akan pernah terkalahkan. Hadis Nabi itu. Jadi selalu sahabat jadikan patokan 12.000. Kalau sudah 12.000 sudah pasti menang, gitu loh. Asal semua mujahidin itu janji dari Nabi SAW, gitu kan. Maka Amr bin As ingin mengejar target itu, nggak usah lebih dari 12.000, walaupun pasukan lebih banyak 12.000. Nabi sudah janjiin tuh, kirim surat kepada Umar. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab
menemukan di Madinah nggak cukup pasukan. Mana caranya kirim? Ini sana 4.000 kirim 8.000, 8.000 nggak cukup di Madinah. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab mengirim 4.000 orang. 4.000 orang ini pun diiklanin nih, siapa yang mau jihad ke sana? Gabunglah semua sisa masyarakat Madinah 4.000 orang. Lalu Umar bin Khattab mengirim bersama 4.000 itu 4 orang, gitu kan? 4 orang. Lalu menulis surat kepada Amr bin As. Wahai Amr bin As, aku telah mengirim kepadamu 8.000 pasukan. 4.000 pasukan yang real, 4.000 personil, dan ada 4 orang bersama mereka yang satunya sama dengan 1.000 orang. Jadi sama saja 4.000 nih. Ini luar biasa ini. Dan 4 orang itu disebutkan dalam kisah, pimpinannya adalah Zubair bin Awam. Ini 1 orang oleh Umar bin Khattab dianggap kekuatannya 1.000 orang. Luar biasa gitu. Ada pasukan banyak 1.000 tapi malas, takut, pengecut. Suruh naik benteng nggak mau, malam-malam nggak mau perang. Takut. Begitu jihad sembunyi di bawah kolom. Kayak sebagian orang, Allahu alam siapa ini. Tapi begitulah. Tapi ini Zubair bin Awam, apa titah jihad langsung di depan. Ini bukan sembarangan orang-orang seperti ini, luar biasa. Kata Umar, dan saya ngirim bersama 4.000 itu 4 orang. Yang kekuatan mereka adalah 4.000. Sebab setiap orang di antara mereka punya kekuatan 1.000 orang. Tentu di sini disebutkan oleh sebagian tentang siapa saja orang-orang itu, tapi yang jelas mereka adalah pimpinannya Zubair ibn Awam. Gitu. Sebagian ya, disebutkan bahwasanya yang dikirim adalah Zubair pimpinannya, kemudian yang kedua Migdad. Migdad ini tadi yang saya bilang juga sahabat Nabi yang mulia, ini juga orang yang sangat pemberani, nanti ada bahasan sendiri tentang dia ya. Ini memang Umar juga hitung kekuatannya 1.000 orang. Kemudian yang ketiga Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit termasuk sahabat Nabi yang pemberani dan juga dia ahli faraid. Kemudian ada Maslamah bin Makhlad. Maslamah bin Makhlad. Ini juga nanti tentu ada bahasan nanti sahabat-sahabat yang mulia yang kita akan sempurnakan karena bahasan kita kurang lebih 100 sahabat nanti, insya Allah. Tapi kita hari ini baru masuk yang ke-6. Semoga Allah mudahkan. Ada sebagian ahli sejarah mengatakan yang keempat itu bukan Maslamah tapi Kharijah bin Hudzafa radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ini 4 orang sahabat yang terkenal yang diutus oleh Umar bin Khattab. Ringkas cerita adalah waktu tiba pasukan tersebut untuk penaklukan Mesir, gitu kan. Maka ternyata Amr bin As ini kan itu ngirim surat ke Madinah lama. Dari negeri Syam, dari wilayah perbatasan Mesir ke Madinah itu bisa sebulan jalan ngantar surat. Balasan Umar bin Khattab menyiapkan pasukan balik dari ke sana lama, dan ternyata waktu Zubair bin Awam tiba di wilayah Mesir yang akan ditemukan oleh Amr bin As ini, itu Amr bin As sudah mengepung selama 7 bulan, nggak berhasil. Jumlah pasukannya cuma 4.000 tapi ngepung, berhasil mengepung gitu kan. Begitu Zubair bin Awam datang, tanya Amr bin As, ada apa nih? Kita belum bisa tembus. Tanpa banyak ngomong nih, Zubair bin Awam langsung tarik beberapa temannya, naik kuda, kelilingin benteng itu, dikelilingin sama dia semua, dilihat kondisinya, disebarin orang-orang di situ, dilihat sama kekuatannya di mana nih, gitu kan. Orang-orang yang di atas ini, yang musuh-musuh yang tadinya siapin panah, kalau ada yang mau coba nyerang, lihat ini pasukan sedikit, segelintir, 5-6 orang tapi kelilingin benteng itu semuanya, dan Amr bin As tidak punya strategi ini awalnya. Begitu selesai, ternyata Zubair bin Awam untuk kelilingi, dia cari celah mana yang bisa naik di tembok nih. Begitu selesai dia balik, dia bilang sama Amr bin As, izinkan saya untuk bisa menembus benteng. Kata Amr, kalau bisa silahkan, gitu kan. Ya sudah 7 bulan kita kepung nggak bisa-bisa. Dia bisikin 5 orang temannya, cuma 5 orang nih. Kalau kalian dengar takbir saya, ikut dari belakang, gitu kan. Teman-temannya sudah tahu Zubair bin Awam ini suka melakukan strategi yang luar biasa gitu. Zubair ini akhirnya taruh tangga yang mereka buat, kayak kita sekarang mungkin tangga kayu. Memang zaman dulu begitu, kalau mereka mau nyerang tembok, mereka taruh tangga, mereka naik. Ya nasib-nasiban, kadang-kadang dari atas dipanahin, kadang-kadang dilemparin timah panas lah, apalah, seperti lumpur panas, bukan timah, lumpur panas dipanasin terus untuk menjatuhkan musuh gitu kan. Tapi seperti itulah, Zubair bin Awam ini membiarkan pasukan tetap berdiri, dan musuh ini mengira bahwasanya muslimin belum menyerang, maka dia cari sisi tembok yang kosong, lalu dia naik sendirian. Begitu dia naik sendirian, dia naik, kemudian dia bunuh beberapa orang di atas situ, kemudian dia takbir, Allahu Akbar, temannya yang 5 orang naik nih.
naik semua. Begitu naik, mereka 5 orang ini masuk bobrak-abrik di dalam sampai berhasil membuka pintu gerbang. Hari pertama tiba, yang tadinya Amr bin As sudah 7 bulan ngepung nggak bisa-bisa. Hari pertama tiba sudah tembus benteng, gitu kan? Akhirnya Mesir takluk. Sampai kata ulama apa? Yang panen pahala masyarakat Mesir dan Afrika Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Gara-gara keberaniannya ini tembus benteng, masuk Islam, sampai sekarang Mesir Muslim. Negeri di sebelahnya semua yang takluk setelah itu Tunis, Jazair, Maroko, kemudian ke bawah semua ya. Itu semua masuk Islam justru karena pintunya dari Mesir. Zubair bin Awam hanya karena keberanian yang luar biasa, yakin tentang janji Allah, menembus sendirian karena dia tahu dia mati syahid gitu kan. Tapi kalau dia tidak mati berhasil kayak sekarang menembus. Dan semua orang akhirnya ya di Mesir dan di Afrika saat masuk Islam, dan sampai kapanpun itu terjadi Zubair bin Awam panen pahalanya hanya karena kiprah yang luar biasa di medan jihad. Makanya kalau Allah mudahkan, Allah SWT mudahkan jihad ini, jangan tunda. Ada kesempatan mati langsung saja gitu kan, toh ajal akan datang gitu kan. Yang ini punya kiprah, atau Allah akan berikan kemenangan di tangan kita. Takluk Mesir, pindah ke, ini bukan perang Yarmuk ya, ini kita belum bicara perang Yarmuk, ini masuk penaklukan Mesir. Sekarang kita akan bahas kiprah Zubair di Yarmuk. Yarmuk ini dari Mesir nyerang ke negeri Syam, Palestina, kan gitu, Yordania. Ini perang Yarmuk di situ. Di situ dulu ada kekuatan orang-orang Rom, orang Romawi. Mesir juga sama ya, dulu itu juga dipimpin oleh mereka. Takluk Mesir lalu mereka ke sana di Yarmuk. Nah di Yarmuk ini ada punya kisah juga tersendiri. Ada beberapa sahabat atau pasukan muslimin yang jumlahnya tadi sekitar 8.000 orang menuju ke kancah peperangan Yarmuk. Di benteng orang-orang Romawi ternyata sudah ditunggu nih orang-orang Romawi. Orang Romawi waktu itu menyiapkan 250.000 pasukan, dan supaya mereka tidak lari dari kancah peperangan oleh Raja Romawi waktu itu, pasukannya yang dekat benteng itu dirantai tangannya satu sama yang lain, diikat dengan rantai. Jadi yang tangan satu pegang pedang, tangan satunya dirantai gitu kan. Ini 250.000 orang, jadi ada sekian 50.000 atau 70.000 orang kalau saya tidak salah itu diikat rantai. Ada pasukan pedang, ada pasukan kuda, ada pasukan pemanah, dibagi-bagi 250.000 orang. Begitu tiba di kancah peperangan tersebut, langsung saja perilaku Zubair sama. Lihat pasukan nih, ini 8.000, ini 250.000 nih. Dia nggak nunggu nih. Begitu lihat pasukan, langsung datang ke depan musuh kayak tadi. Perilakunya sama, mondar-mandir depan musuh, gitu kan. Terus sambil ayunkan pedangnya, tunjukkan kemahirannya depan, tinggal tunggu takbir diserang sama dia, gitu kan. Temannya rupanya yang 5 orang tadi yang memang dia bentuk tim itu, yang bantu tadi dia waktu tembusin benteng di Mesir, itu sempat bilang, wahai Zubair, kenapa kau tidak tembus aja mereka, supaya kami juga ikut. Kata Zubair, saya takut kalian tidak mampu nanti ikutin saya. Bisa nggak? Kalau saya tembus ini kalian ikut nggak? Gitu. Oh kami bisa, kata mereka. Baiklah, tanpa tanya Zubair bilang Allahu Akbar, masuk. Dia masuk sendirian, ini yang lain mau masuk nggak bisa. Kan musuh banyak ini, 250.000 orang, berapa puluh ribu orang yang harus ditembus. Zubair sendiri nembus tuh, nembus sampai ke dalam, sampai ke ujung, sampai ke pintu gerbangnya Romawi. Gitu. Terus dia kembali lagi, nyerang lagi dari belakang sampai kembali lagi ke muslimin, gitu kan. Tidak cukup di situ. Setelah kembali, dia bilang sama teman-temannya, mana kalian ini? Yang 5 orang tadi, mana kalian? Mereka bilang, kami mau coba sekarang. Allahu Akbar, masuk lagi. Zubair tembus, mereka tertahan. Begitu lihat musuh henusin pedang, pada berhenti yang 5 orang ini. Zubair masuk lagi terus sampai ke belakang. Kembali lagi, 2 kali, nggak terbunuh gitu kan. Sampai waktu dia mau keluar yang kedua kali, dipegang tali kakangannya oleh musuh-musuh, dikeroyokin sampai ada yang tebasin pedang. Nah disinilah dia sempat kena tebasan pedang di pundaknya yang tadi kita bahas. Ada 3 tebasan besar di pundaknya yang sampai anaknya Urwah mengatakan kalau saya masukkan jadi saya bisa masuk kena dalamnya. 2 di Badar dan 1 di Yarmuk, di perang ini, gitu kan, ditebas. Tapi dia tidak mati, radhiyallahu anhu. Tapi seperti itulah kiprahnya yang sangat luar biasa. Dan ternyata perilaku Zubair yang 2 kali menembus itu betul-betul mematahkan semangat orang Romawi, gitu kan. Ini 1 orang begini, gitu. Dan itu kelihatan di kancah peperangan kan 1 orang. Ini belum yang lainnya nyerang, baru ini saja sudah begini. Padahal memang ini cuma 1 orang barangkali. Tapi seperti itulah, 1 orang aja begini, apalagi yang lainnya. Dan ini subhanallah dalam strategi perang memang begitu ya.
Sedikit saya berikan, nanti ada kisah di Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub Al-Ansari ini umurnya panjang. Dan beliau sampai kalau tidak salah umur 100 tahun. Beliau mengetahui hadis Nabi SAW yang berbunyi, pasukan yang menyerang Konstantinopel, ya, Turki sekarang ya, Konstantinia, itu akan diampuni dosanya. Maka setiap ada penyerangan, pasti Abu Ayyub mau ikut. Pas di zaman Yazid bin Muawiyah, khalifah kedua setelah di dalam dinasti Umayyah, setelah ayahnya mati Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, maka Yazid bentuk pasukan dan Abu Ayyub ikut. Abu Ayyub itu umurnya sudah 100 tahun. Pas sudah depan benteng, gitu kan? Besok mau menyerang ini, Abu Ayyub bilang sama Yazid, "Wahai Yazid, saya sakit nih. Saya rasa sakit. Kalau saya meninggal malam ini, jangan kubur jenazah saya kecuali depan benteng mereka. Di sana kubur saya, jangan di sini. Kalau saya mati bawa jenazah saya pikul, perang. Jenazah pun dipikul gitu. Pokoknya kubur saya di depan pintu gerbang mereka." Gitu kan. Maka kata Yazid, "Baiklah. Ini kan kalau meninggal gitu kan." Ternyata betul meninggal radhiyallahu anhu malam itu. Waktu meninggal malam itu, Yazid jalankan wasiatnya. Kan pasukan mau nyerang nih. Pokoknya nanti kalau sudah berhasil sampai depan benteng, kubur situ, walaupun tidak menang gitu. Dikafani, dibungkus, kemudian dipikul. Ternyata subhanallah, hikmah yang luar biasa. Waktu pasukan muslimin sebelum menyerang, jenazah Abu Ayyub ditaruh di bagian depan, dipikul sama sebagian orang, gitu kan. Yang satu pegang pedang, satu pegang pikul jenazah. Ada mata-mata musuh dari Konstantinopel lagi masuk, pakai baju umat Islam, masuk, nyelip. Terus dia tanya sama orang di situ, "Itu siapa itu? Jenazah siapa?" Ini dikira orang muslim, padahal mata-mata. Kata si muslim, "Itu Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi." Kata si mata-mata ini, "Kenapa kok tidak dikubur?" Dia bilang tidak, dia mau dikubur di depan benteng sana. Mata-mata ini pulang sampaikan ke rajanya, "Ini yang kita lawan pasukan gila nih. Orang matinya aja mau berperang, apalagi orang hidupnya." Luar biasa ya. Jadi peran-peran seperti ini ternyata keberanian yang luar biasa, karena tahu janji Allah luar biasa gitu, membuat penyebab kemenangan gitu kan. Dan memang itu memang dibutuhkan. Jadi keberanian yang seperti yang dibutuhkan. Bukan berani nampar istri, bukan berani mukul-mukul orang kalau lagi utang, bukan itu. Di kancah peperangan, gitu kan. Bukan sombong karena atasan kepada bawahan, itu tidak ada dalam Islam. Tapi yang benar itu di kancah peperangan, tunjukkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mati syahid. Itu pelajaran yang besar sekali.